Di kantor Prestir, Elisa meraih ponselnya. Ketika ia melihat kamera ponsel betapa bengkak bibirnya, ia memiliki ketakutan untuk keluar. Apa yang akan mereka pikirkan jika melihat kondisi bibirku yang seperti ini? Gumam Elisa dengan frustasi. Zah mengetuk pintu kantor. Ia masuk dengan membawa masker medis untuk Elisa. Setelah mendapatkan pesan dari Kelvin, Nona Elisa, ini untuk Anda kenakan saat keluar. Bos juga mengatakan bahwa Anda mendapatkan cuti setengah hari dan boleh pulang lebih awal. Elisa meraih masker itu setelah menangkup kedua bibirnya ke dalam agar Zah tidak melihat bibirnya yang bengkak. Terima kasih, kalau begitu aku akan pulang. Elisa tidak cukup bodoh untuk bertahan di kantor ini dengan kondisinya sekarang. Ia akan mengambil kesempatan cuti ini untuk beristirahat dan bermain dengan putranya. Elisa langsung menuju ke apartemen Atlantik karena yakin sudah tak ada lagi yang mengikutinya. Begitu pulang, Efren yang baru saja pulang preschool yang menghambur ke pelukan ibunya. Mami, kamu pulang lebih awal, apakah karena kamu sakit? Tanya Efren saat melihat ibunya mengenakan masker. Mami tidak sakit, hanya saja tadi meminum jus yang ternyata terdapat semut di gelasnya. Jadi bibir Mami bengkak, kata Elisa sambil membuka maskernya. Itu pasti menyakitkan. Pasti semut itu besar sampai membuat bibirmu sampai seperti ini. Semut besar yang menyebabkan dan kejam itu adalah ayahmu, nak, batin Elisa. Saat ini Efren segera berlari menuju lemari pendingin dan mengeluarkan es batu, lalu memberikannya pada Elisa. Kompres dengan ini, Mami, bengkaknya akan segera hilang. Elisa mengambil es itu sambil mencubit pipi putranya. Terima kasih putraku tersayang. Oh iya, di mana Berta? Apakah ia tidur? Berta sedang flu dan melarangku mendekatinya. Apakah kamu sudah mengingatkannya untuk minum obat? Efren mengangguk. Dia sudah meminumnya dan sekarang tertidur. Mami, maukah nanti kamu mengajakku makan malam di restoran? Aku sudah lama ingin makan Gordon Blue. Tentu, mari kita makan malam di restoran bintang 5 nanti. Lalu kita akan membungkuskan makan malam juga untuk Berta. Efren mencium pipi Elisa. Mami, kamu yang terbaik. Malam hari Elisa membawa Efren menuju ke restoran terkenal di kota ini yang berada di sebuah hotel. Mereka telah duduk di meja dekat jendela yang menunjukkan pemandangan kota dari lantai 20. Saat menunggu makanan, ponsel Elisa berdering oleh panggilan dari luar negeri. Efren, tunggu di sini, Mami akan mengangkat panggilan dulu. Efren mengangguk dengan patuh. Elisa berjalan keluar. Ia mengangkat panggilan dan mengobrol dengan hangat. Aku akan kembali dalam waktu dekat, kata pria di ujung telepon. Katakan padaku kapan kamu tiba. Aku akan mengosongkan waktuku untuk menjemputmu di bandara. Baik, aku akan mengatakannya padamu begitu memastikan jadwalnya. Cepat kembali dan makan malam dengan Little Bear. Jangan biarkan ia menunggu sendirian. Selamat malam, Liza. Selamat malam. Setelah menutup panggilan, Elisa hendak masuk ke restoran kembali, namun ia bertemu dengan Arkah yang akan menuju ke ruang pribadi untuk pertemuan bisnis. Elisa, apakah kamu di sini untuk makan malam? Jantung Elisa berpacu dengan kencang. Ia takut Arka akan mengetahui tentang Efren, anak yang dulu pernah akan pria ini buang dari rahimnya. Elisa, bergabunglah makan malam denganku. Aku menyewa salah satu ruang pribadi di restoran ini. Elisa menggeleng dengan kepala yang kaku. Tidak, aku makan malam dengan seorang sahabat. Arka menolak untuk menyerah. Elisa, jangan terlalu dingin padaku. Tidak bisakah aku mentraktirmu makan meski aku hanya mantan suamimu sekarang? Efren yang mencari ibunya tercengang mendengar pria ini mengatakan bahwa ia adalah mantan suami ibunya.
Arka, maaf, aku sudah memiliki janji makan malam dengan Karissa. Jadi aku tidak bisa menerima tawaranmu. Setelah mengatakan hal itu, Elisa berbalik. Arka ingin menahannya, namun saat ingat bahwa Elisa sedang bersama Karissa, ia membiarkan Elisa lepas. Karissa tidak menyukai Arka. Jadi setiap kali mereka bertemu, maka wanita itu akan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan untuk Arka dengar. Efren buru-buru berbalik menuju mejanya saat ibunya menolak tawaran Arka. Saat makan malam, bocah itu tak begitu berminat menghabiskan makanannya dan tenggelam dengan pria yang ternyata dulu adalah mantan suami ibunya. "Sayang, kenapa kamu tidak makan banyak?" tanya Elisa melihat Efren bahkan tidak makan lebih dari separuh. "Mami, aku akan ke kamar mandi, perutku mulas." "Baik, Mami akan mengantarkanmu." "Tidak, Mami, aku bisa sendiri. Lagi pula kamar mandi dekat dan aku harus masuk ke kamar mandi pria. Aku sudah mulai tumbuh besar, tidak boleh lagi menggunakan kamar mandi wanita." Elisa tersenyum mendengar perkataan anaknya. "Baiklah, hati-hati, tekan panggilan pada jam tangan pintarmu jika kamu membutuhkan Mami datang." Efren mengangguk di pergelangan tangannya. Ia memang mengenakan jam tangan pintar yang bisa dibuat untuk menelpon. Bocah kecil itu tidak menuju ke kamar mandi. Ia menuju ke lorong di mana jajaran ruang makan pribadi restoran ini berada. Ia menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung. "Di mana ruangan mantan suami Mami berada?" gumam Efren. Ia lalu memutuskan untuk membuka kamar makan ruang pribadi satu persatu dan beralasan ia tersesat, lalu melupakan nomor kamar pribadi tempat keluarganya makan malam. Beruntung Efren bisa menemukan keberadaan Arka pada ruang kedua yang ia kunjungi. "Anak kecil, apa yang kamu cari?" tanya salah satu rekan bisnis Arka. Efren menunjuk ke arah Arka. "Tuan, bisakah kita bicara di luar sebentar?" Arka menyatukan alisnya. "Apakah kamu mengenalku?" Efren mengangguk. Lah Arka lalu keluar dari ruangan, kemudian menutup pintu ruang pribadinya. "Oke anak kecil, apa yang ingin kamu katakan padaku?" "Apakah kamu ayahku?" Arka tercengang mendengar pertanyaan bocah asing ini. "Kamu mungkin salah orang. Aku tidak memiliki anak. Mungkinkah kamu sindikat penipuan untuk melakukan pemerasan?" tanya Arka curiga. Efren menggeleng. "Aku dengar kamu adalah mantan suami Mami. Jadi mungkinkah kamu ayah kandungku?" Arka menyatukan alisnya. "Anak kecil, aku tak akan tertipu dengan trikmu untuk memerasku dengan menggunakan metode mengaku sebagai anak haramku. Aku adalah anak dari wanita yang kamu sebut sebagai mantan istrimu tadi." Arka membeku. Pikirannya sempat kosong sesaat. Jadi dia anak Elisa yang sempat akan aku aborsi. Jika aku berhasil meyakinkan anak ini bahwa aku adalah ayahnya, apakah Elisa akan bersedia kembali denganku? Pemikiran itu lalu membuat Arka merasa senang. Ia menatap Efren dengan penuh kasih sayang sambil berjongkok. "Iya, aku ayahmu. Kemarilah, peluk ayah. Ibumu telah membawamu pergi jauh dariku sampai aku tak bisa mengenali putraku sendiri." Tak jauh dari mereka, Kelvin mendengar percakapan antara Arka dan anak kecil yang ia kenali sebagai Efren. Saat anak kecil itu menyebut bahwa ia adalah putra dari mantan istri Arka, tiba-tiba sebuah kembang api seperti meledak di kepalanya. Wanita itu pasti ia telah menipuku selama ini. Jadi alamat palsunya di Pasifik, pasti untuk menyembunyikan putraku. Kelvin menghampiri mereka, menarik Efren dari depan Arka yang berniat memeluknya. "Dia bukan ayahmu, akulah ayahmu," kata Kelvin dingin.
Arka tercengang dengan kedatangan tiba-tiba Kelvin. Dua pria itu kini saling menatap dengan tatapan yang intens. Aku tak menyangka tuan muda paling mapan di kota ini akan merendahkan dirinya dengan mengakui anak orang lain sebagai putranya. Meski kamu sekarang dekat dengan Elisa, bukan berarti kamu bisa mengaku sebagai putra anakku, ejek Arka. Ia lalu menatap Efrain yang kini tangannya digandeng oleh Kelvin. Anakku, jangan dengarkan dia. Aku adalah mantan suami ibumu. Jadi jelas bahwa kamu adalah putraku. Api kemarahan berkobar di dada Kelvin. Kau sebut lagi dia sebagai putramu, maka aku akan memastikan mulutmu tak akan bisa lagi mengeluarkan suara. Arka sudah lama menyimpan kekesalan pada Kelvin. Jika bukan karena status pria di depannya yang bukan tandingannya, maka ia yakin Elisa akan bersedia kembali dengannya. Ini adalah negara hukum. Hanya karena kamu adalah pria terkaya di kota ini, bukan berarti kamu kebal hukum. Coba tuntut aku kalau begitu. Mari kita lihat apakah aku kebal hukum atau tidak, tantang Kelvin dengan nada ejekan. Belum ada yang berani menuntutku selama ini. Kamu akan menjadi yang pertama melakukan hal itu. Kemudian mari kita lihat apa yang akan terjadi. Arka menggenggam tangannya dengan erat hingga kuku-kuku jarinya memutih. Ia lalu melemaskan jemarinya dan berusaha meraih Arka. Kesinilah, dia bukan ayahmu. Lihatlah, ini adalah foto pernikahanku dengan ibumu, kata Arka sambil menunjukkan foto pernikahannya dengan Elisa yang ada pada ponselnya. Di dalam foto itu, mereka mengenakan gaun pengantin dan tersenyum cerah. Itu adalah pemandangan yang menusuk mata bagi Kelvin. Jadi dia meraih ponsel Arka dan membantingnya ke tanah. Kau, pekik Arka saat melihat layar ponselnya padam dan retak di atas lantai. Dengan menunjukkan foto pernikahan kalian, tidak berarti kamu adalah ayah biologisnya. Efrain bolak-balik menatap antara Arka dan Kelvin yang sedang memperebutkan status sebagai ayahnya. Ia sebenarnya berharap ayahnya adalah Kelvin, tapi lebih masuk akal jika ayahnya adalah Arka karena dia mantan istri ibunya. Hal itu membuat anak kecil itu menjadi bingung. Paman tampan, kenapa kamu mengaku sebagai ayahku? Karena aku memang ayahmu. Dia berbohong. Ia hanya ingin mendekatimu agar bisa mendapatkan ibumu. Sela Arka, nak, lebih baik kamu memilihku. Setelah ini kita akan bersama sebagai keluarga yang utuh. Bagi Arka, asal ia bisa mendapatkan hati anak haram ini yang ayahnya tidak jelas dan mendapatkan pengakuannya, maka dia akan bisa membuat Elisa kembali padanya. Anak kecil hanya memiliki impian sederhana, membangun keluarganya yang utuh. Kelvin tertawa mengejek dengan keras. Arka, kamu tidak buta kan? Seharusnya kamu bisa melihat mirip siapa wajah anak ini. Arka lalu mengedarkan tatapan matanya bolak-balik antara Kelvin dan Efrain. Hanya hitungan detik, ia bisa melihat bahwa keduanya seperti terbuat dari satu cetakan yang sama. Hati Arka seperti dihantam martil hingga lebur. Langkahnya mundur saat ia tak sanggup menerima kenyataan yang baru saja ia lihat. Tidak mungkin, bagaimana anak ini bisa menjadi milikmu, kata Arka dengan wajah yang pucat. Namun detik berikutnya wajah itu berubah menjadi merah membara. Kau sudah berselingkuh dengan Elisa sebelum kami bercerai. Jadi kamu yang menyembunyikan Elisa selama ini sampai aku tidak bisa menemukannya. Tidak, aku baru bertemu saat kalian baru saja bercerai. Pada malam itulah kami mendapatkan Efrain. Darah Arka seperti mendidih begitu mendengarkan hal itu. Jadi kamu bajingan itu. Arka melemparkan tinjunya ke arah Kelvin. Kini ia tak peduli lagi status yang dimiliki pria di depannya. Selama ini ia
telah mencari informasi mengenai pria yang berani tidur dengan wanita yang sangat ia cintai. Namun semua penyelidikannya berhasil dengan jalan buntu. Rekaman CCTV di hotel itu telah dihapus. Sebelum tinju Arka sampai di wajah Kelvin, pria itu menangkap pergelangan tangan Arka dan mencengkeramnya dengan erat. Berani sekali kamu mengangkat tanganmu padaku. Jika bukan karena ada putraku yang masih kecil di sini, aku tak akan membiarkanmu kembali dengan tangan yang utuh. Kelvin bukan lelaki yang murah hati. Elisa dan Arka sudah bercerai saat itu, jadi pria ini tak berhak marah padanya. Saat keributan itu terjadi, rekan bisnis di ruang pribadi Arka tadi keluar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang mereka lihat adalah Arka yang berusaha untuk memukul pria paling berpengaruh di kota ini. Ayo kita pulang sayang, kata Kelvin sambil menyapu Efren ke dalam pelukannya. Arka hanya bisa diam membeku ketika melihat Kelvin membawa anak itu pergi. Setelah itu 4 rekan bisnis Arka mulai menghampirinya. Maaf Tuan Arka, sepertinya kami tidak bisa berinvestasi dengan bisnis yang tadi kamu tawarkan. Arka tercengang. Kalian sudah setuju tadi. Maaf, kami lupa memiliki arus kas perusahaan yang terbatas sekarang. 4 pria itu segera pergi meninggalkan Arka yang tercengang sendirian. Setelah itu ia berusaha mengejar 4 pebisnis tadi. Kesepakatan mereka ia butuhkan untuk semakin menancapkan pengaruh bisnisnya di Canberra. Setelah kenyataan yang baru saja ia ketahui tadi, ia bertekad untuk menjadi semakin kuat dari Kelvin. Elisa telah menunggu di meja makan hingga 15 menit. Ia mulai cemas dan berusaha menghubungi putranya melalui panggilan telepon. Saat anak kecil itu baru saja akan masuk ke mobil Kelvin, mamiku masih di dalam restoran. Ia akan mencemaskanku jika aku tak juga kembali, kata Efren saat Kelvin akan membawanya masuk ke mobil. Kelvin membelai rambut putranya. Anak buahku akan memberitahu ibumu ke dalam, jadi dia tak akan khawatir. Bisakah kamu malam ini tinggal denganku? Apa kamu benar ayahku? Kelvin mengangguk. Tidakkah kamu melihat kita memiliki wajah yang sama? Saat di akuarium beberapa hari lalu, aku langsung menuju ke sana karena mengira kamu putraku, tapi karena kamu mengakui wanita parubaya itu sebagai ibumu, jadi aku terkecoh. Kamu putra Elisa kan? Efren mengangguk. Baik, sudah jelas sekarang. Kamu adalah putraku. Efren, mulai sekarang aku akan memberikan semua yang kamu inginkan untukmu. Aku akan menebus waktu yang kulewatkan denganmu. 2 pria kembar beda generasi itu masuk ke mobil Rolls Royce. Saat itulah telepon di jam tangan Efren bergetar. Mami menelponku. Kelvin melepas jam tangan itu dan menonaktifkannya. Mami akan khawatir kenapa ayah mematikannya. Anak buah ayah akan memberitahu mamimu. Sekarang aku hanya ingin menghabiskan waktu denganmu. Efren mengangguk dengan patuh. Ia menatap wajah ayahnya sambil mengulas senyum lebar. Akhirnya aku memiliki ayah dan bukan anak haram tanpa ayah lagi. Wajah Kelvin mengerut. Begitu mendengar hal itu, siapa yang berani menghinamu seperti itu? Tetangga di komunitas kami dulu dan beberapa anak kecil di sana. Kelvin menarik Efren ke dalam pelukannya. Ia merasakan sakit yang tumpul saat mendengarkan penderitaan putranya. Mulai sekarang tak akan ada lagi yang berani menghinamu. Siapa saja yang akan menyakitimu nanti, aku akan memberikan ia 10 kali lipat rasa sakit dari penghinaan yang kamu dapat. Lanjut Kelvin di dalam hatinya. Efren membawa putranya menuju tempat tinggalnya di penthouse yang selama ini ia tinggali. Begitu datang ia menghubungi Zah yang untuk membawa banyak mainan anak laki-laki ke rumahnya. Ayah, apakah ini rumahmu?
Kelvin memberikan anggukan sebagai jawaban. Wow, ini keren. Ini apartemen paling mewah yang pernah aku lihat, berada di puncak paling tinggi dan memiliki 2 lantai dalam 1 unit. Apakah kamu selama ini tidak tinggal di rumah yang layak? Tentu saja aku tinggal di tempat yang baik. Mami adalah desainer produk terkenal. Hanya saja meski uang Mami banyak, tapi ia tak akan mampu membeli apartemen semewah ini. Kelvin terdiam. Ia akhirnya ingat bahwa karir Elisa cukup baik di luar negeri. Kamu memanggil ia dengan sebutan Mami, tapi kenapa kamu menyebutku dengan panggilan ayah? Bocah itu mengerjapkan matanya dengan ekspresi bingung. Lalu bagaimana seharusnya aku memanggilmu, Papi atau Daddy? Kamu lebih suka yang mana? Daddy. Kurasa itu terdengar serasi dengan Mami. Baik, kalau begitu mulai sekarang kau harus memanggilku seperti itu. Beberapa saat kemudian, Zah datang dengan membawa banyak anak buah Kelvin yang di tangan kanan dan kirinya menenteng tas-tas besar berisi mainan. Ia semula terkejut dengan permintaan bosnya yang tiba-tiba menginginkan ia membawa banyak mainan anak laki-laki. Namun saat ia melihat bocah ini, wajahnya menjadi kaku dengan rahan menganga lebar. Bos, kenapa kamu membawa pulang anak ini? Anak ini? Tanya Kelvin dengan nada dingin. Mulai sekarang kamu harus menyebutnya sebagai tuan muda atau baby boss. Efren menyahut. Panggil saja aku Efren, Paman. Bos, apakah ia benar anakmu? Jadi Anda benar-benar memiliki anak dengan wanita parubaya yang merupakan ibunya? Jika kamu terus memiliki imajinasi liar, aku akan membuatmu menikahi wanita parubaya dan membuatnya melahirkan anakmu. Zah segera menekuk bibirnya ke dalam dan mengunci bibirnya rapat-rapat. Efren, semua mainan ini milikmu. Kamu bisa membukanya. Zah kembali tercengang. Ia baru pertama kali melihat bosnya berbicara dengan nada penuh kasih sayang. Dulu bosnya tidak menyukai anak kecil yang berisik dan berbau ingus. Ia akan berusaha sebisa mungkin mengambil jarak dari anak kecil. Namun sekarang bosnya sedang menghadapi bocah kecil ini dengan wajah yang hangat.